baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi pembahasan kita adalah mengenai sikap dan perilaku orang tua. Apa Ibu Jihat? Sikap dan perilaku orang tua. Ya, oke, sikap dan perilaku orang tua. Jadi dalam pembahasan ini kita akan mengetahui cara-cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ya? Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, ingat, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, silakan Ibu Jihat buat kelompoknya, cari pasangannya masing-masing, cari kelompoknya. Baik, Pak. Ya, ya satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, sekarang kelompok yang pertama, kelompok Ibu Johar. Sebutkan hal-hal yang paling membahagiakan menjadi orang tua. Kalau saya merasa bahagia ketika melihat anak saya itu rajin baca Quran, Bapak pendamping. Bagus. Juga ketika dia juara di sekolah, itu saya sangat bahagia sekali. Bagus. Nah, kemudian hal-hal yang paling menyulitkan menjadi orang tua, Ibu Jihat, silakan. Yang paling menyulitkan sebagai orang tua itu adalah ketika anak saya nakal, ngeyel. Itu saya kesulitan sekali sebagai orang tua itu, Bapak pendamping. Nakal dan ngeyel. Iya, betul. Ya. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu yang di pojok itu, Ibu Aminah, silakan. Hal-hal yang paling membahagiakan menjadi orang tua, Ibu Aminah, silakan Ibu Aminah. Kalau saya, Bapak pendamping, ketika anak saya senyum itu sudah bahagia sekali, Bapak pendamping. Oke, bagus. Nah, kalau hal-hal yang paling menyulitkan menjadi orang tua, Ibu Aminah, apa kira-kira? Kalau yang paling menyulitkan itu sama juga sama Ibu Jihat tadi itu. Ketika anak saya itu nakal, itu sulit sekali saya atur, Bapak pendamping. Oke, bagus. Sekarang Ibu yang di sebelah sana, Ibu Dewi silakan. Yang paling membahagiakan ketika menjadi orang tua, begitu. Kalau saya yang paling membahagiakan itu ketika anak saya pasu nanti suruh, nah lamun pasu nanti suruh nu bahagia itu jadi dengan toa, Bapak pendamping. Oke, bagus. Nah, kemudian Ibu Dewi, yang paling menyulitkan ketika menjadi orang tua itu, Bu Dewi, apa kira-kira? Silakan. Kalau yang paling menyulitkan karena sekarang dia baru mau masuk SD, jadi saya kesulitan untuk biayanya, Bapak pendamping. Biaya untuk masuk sekolah itu. Oke, bagus. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Ibu Dewi, kepada Ibu Aminah dan Ibu Jihat ya. Terima kasih atas pendapatnya ya. Terima kasih atas keluh kesah yang disampaikan kepada saya sebagai pendamping di sini ya, Ibu-ibu. Nah, kemudian untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Ya, oke? Jadi saya ulangi. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Ya, Ibu Jihat? Nggih. Jadi kita harus mengingat apa hal-hal yang membahagiakan, ya.
sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua pada anak. Ia mode tunah anak. Ya, kena. Selanjutnya, selain itu, dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Nah, kita diminta berdiskusi, ya, kita berunding lah mengenai permasalahan, rintangan, tantangan dalam mengasuh anak kita, begitu, ya, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Adendeang masalah sadayat. Nah, oke, lanjut. Nah, hal-hal itu ibu-ibu harus mempraktekkan di rumah, ya, harus mempraktekkan di rumah. Jangan nanti setelah selesai pelajaran ini, setelah pulang ke rumah masing-masing, itu tidak dipraktekkan, ya. Jadi ini harus dipraktekkan, ya. Ya, Ibu Jihan? Nggih, Bapak pendamping. Oke. Jadi diskusi selanjutnya adalah memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua, ya. Jadi, oke. Sekarang kita akan bermain ini, ya. Kita akan bermain. Silakan berdiri, ibu-ibu, ya, berdiri. Ya, Ibu Jihan berdiri. Ya, oke. Kita akan main-main sedikit ini, agar tidak terlalu ini, ya, Ibu Jihan. Oke. Sekarang angkat tangannya, Ibu Jihan, angkat tangannya seperti ini, ya, angkat. Oke. Tangan di kepala, ya. Turun ke pundak, turun ke lutut, terus ke kaki. Oke? Coba kita coba pelan-pelan, Ibu Jihan. Ibu-ibu, kita coba. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Coba kita percepat sedikit. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut. Oke, baiklah ibu-ibu. Nah, saya mau tanya ini, bagaimana perasaan ibu-ibu ketika saya menyebut kaki, tapi saya memegang kepala, gitu. Terus saya menyebut kepala, tapi memegang kaki. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Jihan? Ya. Bagaimana perasaan Ibu Jihan ketika saya menyebutkan kaki, tapi saya memegang kepala? Bagaimana perasaan Ibu Jihan? Itu saya kayak mau mengikuti suaranya Bapak pendamping aja. Oh, bagus. Terima kasih Ibu Jihan atas anunya. Jadi dalam permainan tadi bisa kita simpulkan, atau kesimpulannya adalah, saya bacakan, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak, ya. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua, ya. Jadi anak-anak balita ataupun apras itu akan lebih mudah meniru perbuatan kita daripada perkataan kita. Itu akan lebih sulit, ya. Contoh, Ibu Jihan misalnya menyuruh anaknya Danu pergi sholat, tapi Ibu Jihan sendiri tidak melakukan sholat, ya.
Jadi itu agak sulit. Jadi ibu jihad ketika menyuruh Danu pergi sholat, ibu jihad pun harus pergi sholat. Ya, itulah anunya, kesimpulannya. Ya, kemudian kesimpulan yang kedua, menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Ya, jadi harus sama perkataan, ucapan dengan perbuatan. Misalnya suaminya Ibu Dewi misalnya menyuruh anaknya jangan merokok, tapi suaminya Ibu Dewi sendiri sedang menghisap rokok, begitu. Jadi itu tidak untuk anak, ya, tidak akan bisa dituruti oleh anak seperti itu, ya. Oke, jadi saya minta pelajaran kita hari ini harus dipraktekkan di rumah, ya, ibu-ibu, ya, jangan tidak dipraktekkan di rumah. Selesai dari tempat ini, selesai dari pelajaran ini, ibu pulang ke rumah masing-masing terus tidak dipraktekkan, kan itu tidak sia-sia jadinya kita belajar seperti ini, ya. Jadi harus dipraktekkan, ya ibu-ibu, ya. Oke.